Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikuran Arif Rahman, asal Palembang, Sumatera Selatan. Sejarah Pramuka Dunia Indonesia dan berdirinya gugus depan Pramuka Stein atau IAIN Sunan Ampel Malang dan perkembangan ke depan. Pengalaman Baden Powell. Baden Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London, Inggris. Nama sesungguhnya adalah Robert Stephen Smith. Ayahnya seorang profesor geometri di Universitas Oxford bernama Baden Powell yang meninggal ketika step scouting yang sebenarnya memberi petunjuk kepada tentara muda Inggris agar seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris minta dia latih anggotanya sesuai dengan cerita pengalaman beliau. Maka dipanggillah 21 orang pemuda dari Boy Brigade di berbagai wilayah negeri, diajak kemah dan berlatih di Pulau Brownsea pada 20 Juli 1907 selama 8 hari. Tahun 1910, Baden Powell minta pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Beliau mendapat gelar Lord dari Raja George pada tahun 1929. Beliau menikah dengan Oval St. Claire Somes pada tahun 1912 dan dianugerahi 3 orang anak, dan beliau meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Sejarah kepramukaan dunia. Awal tahun 1908, Baden Powell selalu menulis cerita pengalamannya sebagai bungkus acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian terbit sebagai buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar ke seluruh negeri Inggris, bahkan negara-negara lainnya, dan berdirilah organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki usia penggalang dengan sebutan Boy Scout. Kemudian disusul berdirinya organisasi kepramukaan putri bernama Girl Guides. Kemudian atas bantuan adik perempuannya yang bernama Agnes, yang kemudian diteruskan oleh Nyonya Baden Powell, tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga yang disebut Club atau Anak Serigala dengan judul Jungle Book, berisi cerita tentang Mowgli, anak didikan sebagai cerita pembungkus kegiatan klub tersebut. Tahun 1918, Baden Powell membentuk Rover Scout atau pramuka usia penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih senang kegiatan di bidang kepramukaan. Sejarah pramuka dunia. Organisasi Baden Powell tersebut dalam waktu singkat menyebar ke berbagai negara termasuk Belanda. Di Belanda, gerakan pramuka dinamai Pathfinder. Pada masa itu Belanda yang menguasai Indonesia pun membawa gagasan itu ke Indonesia. Akhirnya mereka pun mendirikan organisasi tersebut di Indonesia dengan nama NEPV atau Neverland Insight Pathfinder Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dalam perkembangan pemimpin-pemimpin gerakan nasional membentuk organisasi kepanduan dengan tujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan siap menjadi kader pergerakan nasional. Dalam waktu singkat muncul berbagai Pathfindery, Nativi, Nasional Islamic Pathfindery, Siap, Syariat Islam Advancing Pathfindery, HW Hizbul Waton. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan penggunaan istilah Pathfindery, maka Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Pathfindery menjadi Pandu atas kepanduan dan menjadi cikal bakal dalam sejarah pramuka di Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, kesadaran nasional juga semakin meningkat. Maka pada tahun 1930, berbagai organisasi kepanduan seperti IPO, PK atau Pandu Kesultanan, PPS, Pandu Pemuda Sumatera, bergabung melebur menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia. Pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia.
Pada masa pendidikan Jepang di Indonesia, organisasi kepanduan dilarang. Maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih masuk ke Ibondan, Seindendan, dan Peta. Setelah proklamasi kemerdekaan kembali dibentuk organisasi kepanduan yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1941 dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Pada tahun 1961, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpun dalam 3 federasi organisasi yaitu IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia, berdiri 13 September 1951, Poppindo, Persatuan Pandu Putri Indonesia, tahun 1954, dan PPKI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Setelah berdiri gugus depan Pramuka Stein Malang, latar belakang berdirinya Pramuka Stein Malang. Sekitar pertengahan tahun 1987, seorang mahasiswa aktivis pecinta alam, saya lupa namanya, hanya ingat dia angkatan 1984 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, menginginkan berdirinya sebuah gugus depan pramuka di IAIN Sunan Ampel Malang. Pada waktu itu namun usahanya masih sia-sia sebab yang mendukung masih sedikit dan mungkin banyak yang meragukan karena dia latar belakangnya bukan aktivis pramuka. Juga apakah pantas di IAIN ada kegiatan pramuka. Suatu ketika dia menemui saya sekitar tahun 1988. Waktu itu saya sudah semester 3 jurusan Tadris Matematika. Kebetulan masih menjabat ketua DKC Kabupaten Blitar. Saya diajak untuk membantu mewujudkan harapannya itu yang menurut saya sangat baik dan positif. Kemudian saya menghubungi teman-teman aktivis pramuka di semua jurusan. Saya masih ingat diantaranya Kak Muhaimin, Kak Mardiah, Kak Ruli Narulita, Kak Fauzan, Kak Budi Priambodo, Kak M. Taufik, Kak Ulfatun Naimah, Kak Sarju. Setelah kami sepakat untuk merintis berdirinya gugus depan di Sunan Ampel Malang, maka kami menemui pimpinan fakultas yang waktu itu oleh Bapak Dr. Andes M. Anwar, Bapak Dr. Andes Jumransyah Indar, Bapak Dr. Andes Nurdin Samauna. Semula beliau-beliau ini meragukan keberadaan kami dan apakah mungkin pramuka yang ada pada saat itu kegiatannya terlihat banyak negatifnya, kok malah dibawa ke IAIN. Apakah tidak menambah banyaknya kemaksiatan, antara lain pakaiannya yang putri membuka aurat, kegiatannya hanya bernyanyi, dan kegiatannya banyak bersifat hura-hura. Namun setelah kami adakan pendekatan-pendekatan yang tak kenal putus asa, contohnya kami pernah menunggu beliau-beliau atau para pimpinan fakultas yang sedang rapat pada malam hari, tapi kami selalu sabar menunggu. Ternyata para pimpinan fakultas melihat kegigihan dan semangat kami dalam mewujudkan cita-cita sangat yakin, sehingga beliau-beliau mengajak dialog tentang rencana kami, dan kami sampaikan bahwa pramuka tidak sejelek anggapan banyak orang dan kami sanggup mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa sebagai kampus tercinta IAIN, bagi bangsa dan negara-negara masyarakat pada umumnya. Pengembangan ke depan. Setelah gudeg berdiri, maka kegiatan selanjutnya dapat diprogramkan oleh Dewan Racana Sunan Ampel dan Nyi Ageng Pianti, diantaranya sebagai berikut: orientasi penegak Pandega atau OPP, pembinaan ke gudeg LSTA atau MALSLTP, latihan rutin tiap minggu, latihan gabungan dengan gudeg PT lain di Malang, dan lain-lain. Kegiatan yang sering diikuti oleh para alumni pramuka adalah OPP yang diakhiri dengan perkemahan di luar kampus, Musdega yang dilaksanakan di dalam kampus. Selanjutnya kegiatan-kegiatan Dewan Rencana semakin padat, banyak pengembangan, diantaranya penerbitan administrasi, ada tambahan tim pecinta alam, kegiatan keluar frekuensinya lebih padat, pembenahan organisasi semakin kompleks karena menyesuaikan zaman, dan lain-lain.
Mountaineering. Secara bahasa, arti kata mountaineering adalah teknik mendaki gunung. Ruang lingkup kegiatan mountaineering sendiri meliputi kegiatan sebagai berikut: hill walking atau hiking. Hill walking atau yang lebih dikenal dengan hiking adalah sebuah kegiatan mendaki di daerah perbukitan atau menjelajah kawasan bukit yang biasanya tidak terlalu tinggi dengan derajat kemiringan rata-rata di bawah 45 derajat. Hiking membutuhkan alat bantu khusus, hanya mengandalkan kedua kaki sebagai media utamanya. Tangan digunakan sesekali untuk memegang tongkat jelajah. Ke permukaan dikenal dengan nama stok atau tongkat pandu sebagai alat bantu. Jadi hiking ini lebih simpel dan mudah untuk dilakukan. Level berikutnya adalah mountaineering, adalah climbing. Dalam pelaksanaannya, climbing merupakan kegiatan mendaki gunung ke wilayah-wilayah dataran tinggi, pegunungan yang lebih tinggi dari bukit, kemiringannya yang lebih ekstrim, kira-kira di atas 45 derajat. Jika dalam hiking kaki sebagai alat utama, maka untuk climbing selain kaki, tangan sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang atau untuk membantu gerakan mendaki karena derajat kemiringan dataran yang lumayan ekstrim. Dalam climbing, tali sebagai alat bantu mulai dibutuhkan untuk menjamin pergerakan naik dan keseimbangan tubuh. Berbeda dengan hiking dan climbing, level mountaineering yang paling ekstrim adalah climbing. Climbing mutlak memerlukan alat bantu khusus seperti karabiner, tali panjat, harness, dan sederetan peralatan mountaineering lainnya. Kebutuhan alat bantu itu memang sesuai dengan medan jelajah climbing yang sangat ekstrim. Biasanya kegiatan climbing ini menggunakan wahana tebing batu yang kemiringannya lebih dari 80 derajat. Mountaineering ini sangat menantang untuk digeluti. Selain karena wahana kegiatannya yang berada di daerah ketinggian pegunungan yang diwarnai dengan tebing lembah, ngarai, ceruk, sungai, dan panorama tiada tara. Untuk melakukan mountaineering ini membutuhkan kesiapan fisik yang mantap secara garis besar. Climbing adalah olahraga panjat yang dilakukan di tempat yang curam dan tebing. Rock climbing adalah olahraga fisik dan mental yang mana selalu membutuhkan kekuatan, keseimbangan, kecepatan, ledakan-ledakan tenaga yang didukung dengan kemampuan mental para pelakunya. Ice and snow climbing adalah olahraga fisik dan mental yang mana selalu membutuhkan kekuatan, keseimbangan, kecepatan, ledakan-ledakan tenaga yang didukung dengan kemampuan mental para pelakunya. Alat climbing. 1. Tali pendakian. Pusat utama tali dalam pendakian adalah sebagai pengaman apabila jatuh. Dianjurkan jenis-jenis tali yang dipakai hendaknya yang telah diuji oleh WIAA, suatu badan yang menguji kekuatan peralatan pendakian. 2. Karabiner adalah sebuah cincin yang bentuk oval atau huruf D dan mempunyai gate yang berfungsi seperti peniti. Ada dua jenis karabiner screw gate atau menggunakan kunci pengaman, karabiner non-screw gate tanpa kunci pengaman. 3. Sling biasanya dibuat dari tabular webbing, terdiri dari beberapa tipe. Descender, sebuah alat berbentuk angka 8, fungsinya sebagai pembantu menahan gesekan sehingga dapat membentuk pengereman, biasa digunakan untuk membelai atau rappelling. Ascender berbentuk semacam 5. Ascender berbentuk semacam catut yang dapat menggigit apabila diberi beban yang bila dinaikkan. Fungsi utamanya sebagai alat bantu untuk naik pada tali. Harness atau tali tubuh, alat pengaman yang dapat menahan atau mengikat badan. Atau ada dua jenis sepatu. 8. Ancor atau jangkar, alat yang dapat dipakai sebagai penahan beban. Tali pendakian dimasukkan pada ancor sehingga menjadi pendaki dapat bertahan oleh ancor bila jatuh. Ada shirt
and Rescue atau SAR. Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama Basarnas diawali dengan adanya penyebutan Black Area bagi satu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota Organisasi Penerbangan Internasional. Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayanan yang terjadi di Indonesia. Organisasi SAR. 1. Basarnas. Di Indonesia, Badan SAR. Di Indonesia, Badan SAR Nasional Basarnas merupakan organisasi SAR tertinggi yang ada dibentuk oleh pemerintah. Badan ini didirikan pada tanggal 28 Februari 1972 dengan nama Basari, Badan SAR Republik itu Public Speaking. Public speaking adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Tujuan public speaking adalah 1. Menyampaikan informasi kepada audiens, 2. Menghibur audiens, 3. Mempengaruhi audiens. Manfaat public speaking: 1. Mengurangi ketidaktahuan, 2. Mengurangi tekanan, 3. Memperbaiki hubungan, 4. Memahami permasalahan, 5. Menyelesaikan masalah. Tetapi faktanya tak seorang pun yang dilahirkan sebagai speaker. Seberapa masalah dalam public speaking adalah nervous atau kecemasan, teknik public speaking, penguasaan materi. Nervous, cara mengalahkan diri sendiri. Gejala-gejala tertekan, detak jantung semakin cepat, lutut gemetar, berkeringat, suara gemetar, pusing, kejang atau perut mual, mata berair, lupa materi, dan lain-lain. Penyebab kecemasan: 1. Pengalaman pertama, 2. Suasana baru, 3. Merasa menjadi pusat perhatian, 4. Merasa berbeda atau tidak percaya diri, 5. Trauma masa lalu, 6. Perasaan tidak tampil. Bagaimana cara mengatasinya? 1. Mempersiapkan dan melakukan latihan, 2. Mencari pengalaman, 3. Melakukan kegiatan fisik, 4. Menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Bagaimana cara meraih rasa percaya diri? 1. Lepaskan rasa sesal, 2. Perbaiki persepsi diri, 3. Jangan takut gagal, 4. Penampilan maksimal, 5. Mengingat semua sukses masa lalu. Teknik public speaking: variasi suara, ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, kecepatan bicara, dan artikulasi. Aturlah sesuai kebutuhan. 2. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi. 3. Bicara lambat memberikan penekanan. 4. Memberikan jeda dalam memberi penekanan. Ekspresi wajah: jika bicara, pastikan mata tidak terpaku pada satu benda. Hindari kecenderungan dan menggeleng-gelengkan kepala. 3. Biasakan tersenyum.